Inilah Radio Talk bersama KDK. Selamat pagi pendengar, sirkulasi udara yang baik sangat penting bagi penghuninya, terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh sirkulasi udara yang baik selain dari ventilasi dan juga jendela? Sebetulnya seberapa penting juga sirkulasi udara dan apa manfaat yang dapat kita peroleh jika sirkulasi udara baik di rumah kita? Kami akan membahasnya dalam Radio Talk Elsinta bersama KDK Indonesia dengan tema sirkulasi udara nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin KDK. Dua narasumber yang sudah hadir adalah Presiden Direktur PT KDK Indonesia, Hendrik Suherman, dan Marketing Manager PT KDK Indonesia, Ian Setiadi. Inilah Radio Talk selengkapnya, saya Beri Hamzah. Nah, untuk Anda pendengar serta netizen, kalau Anda ingin menyaksikan secara langsung tidak hanya melalui radio atau melalui video.com, Anda bisa juga melihat live streamingnya ya di kanal YouTube-nya Elsinta. Di sana ada live streaming yang kami siarkan dalam Radio Talk Elsinta bersama KDK Indonesia. Tema pagi ini adalah sirkulasi udara nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin KDK. Tapi saya harus perkenalkan dulu dua narasumber yang sudah bergabung di Zoom meeting. Ada Presiden Direktur PT KDK Indonesia, Pak Hendrik Suherman. Halo Pak Hendrik, selamat pagi Pak. Halo Pak Beri, selamat pagi para pendengar Radio Elsinta yang budiman. Ya, sehat Pak ya? Sehat. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Suara kita jelas Berikutnya ya, Pak? cukup jelas Pak, suaranya clear. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada Pak Yan Setiadi. Beliau adalah Marketing Manager PT KDK Indonesia. Halo Pak Yan, selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi Pak Beri, selamat pagi pendengar Elsinta. Sehat juga Pak ya? Sehat Pak. Ya, karena di tengah pandemi sehat ini yang paling penting. Nah, sehat salah satu cara yang bisa kita peroleh untuk mendapatkan kesehatan adalah sirkulasi udara. Biasanya kalau di dalam rumah ini penting juga nih. Tapi kami ingin tahu ke ahlinya langsung lah. Saya nggak ngerti nih tentang sirkulasi udara. Tapi kalau KDK ini tentu sudah paham betul. Saya mau langsung tanya ke Pak Hendrik. Ini kan sudah cukup lama ya PT KDK Indonesia hadir di Indonesia. Kalau boleh tahu Pak, profilnya sudah berapa lama sih ada di Indonesia KDK ini, Pak Hendrik? Ya, terima kasih Pak Beri. Sekilas info bahwa KDK itu sudah cukup tua ya di dunia maupun di Indonesia. Iya. Jadi kita tahu bahwa KDK itu berdiri di tahun 1909, lebih dari 100 tahun yang lalu di Jepang. Dan untuk di Indonesia sendiri sejak tahun tidak ada data yang valid, tapi diperkirakan sekitar tahun 40-an, 45 begitu ya. Jadi di mana dulu dibawa oleh para orang-orang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, sejak itu baru mulai berkembang. Makanya mungkin banyak para senior-senior kita yang lebih tahu KDK dibandingkan para pemudi kita. Pak Beri ini kan mungkin belum pernah dengar sebelumnya ya. Oh, saya sudah pernah dengar, sudah beberapa kali juga kan KDK Radio Talk dengan Elsinta. Iya, jadi saya tahu juga tentang KDK. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi nih Pak tentang KDK. Nah, ini pembahasan kita kan tentang sirkulasi. Kita tahu lah di tengah pandemi ini saya beberapa kali juga mewawancarai para dokter, para ahli, betapa pentingnya sirkulasi udara ini. Tapi nanti mungkin bisa dijelaskan juga ya oleh Pak Henry. Baik. Beberapa ahli yang kami wawancarai mengatakan terutama kaitannya dengan COVID ya, sirkulasi udaranya itu harus dibuka jendelanya supaya ada perputaran udara yang masuk dan yang keluar supaya lebih fresh lah. Selain itu juga katanya kalau ada sinar matahari masuk dalam ruangan itu bisa mematikan virus-virus atau bakteri yang ada di dalam ruangan kita. Tapi kalau sirkulasi udara yang baik, yang memang penting, ini harusnya seperti apa sih sebetulnya, Pak? Apakah memang kita cukup misalkan membuka aja jendela atau gimana? Kalau dari KDK seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya banyak dokter juga memang sudah mengatakan bahwa sirkulasi udara itu penting sekali, apalagi di musim pandemi seperti ini ya. Dan kalau umpamanya sinar matahari yang masuk bisa membunuh virus, itu mungkin saya nggak banyak komentar karena bukan bidang kita ya. Iya. Tapi kalau menyangkut sirkulasi udara, itu kita memang sangat setuju. Cuman masalahnya adalah kalau sirkulasi udara itu tidak dibantu,
dalam pengertian bahwa sirkulasi udaranya hanya secara natural saja. Mhm. Jadi kalau ada angin kencang, dia berembus lebih kencang. Kalau nggak ada angin ya panas begitu ya. Nah, kalau cuma mengandalkan natural saja kadang-kadang mungkin agak susah ya. Mhm. Jadi karena udara itu kan bergerak. Nah, kalau ada udara atau angin yang lebih kencang, otomatis dia akan bergerak lebih cepat. Ya, Tapi kalau betul. nggak ada angin, mungkin bergeraknya lebih lambat. Nah, kalau umpamanya di ruangan di mana ada salah satu anggota keluarga yang mungkin eh, sakit, Mhm. saya nggak ngomong sakit COVID, tapi anggaplah Mhm. flu aja ya. Iya. Nah, kalau seperti Pak Beri di ruang studio yang ber-AC, Mhm. biasanya kalau lagi musim hujan kan kita kebanyakan banyak yang kena flu tuh. Ya, apalagi ruangannya biasanya tertutup nih, Pak. Di Nah, AC tertutup kan kan. itu nggak ada sirkulasi udara tuh biasanya. Betul. Nah, itu contoh ekstrim ya di ruangan Mhm. studio itu yang nggak ada sirkulasi udaranya. Kalau ada satu yang kena flu aja, anggota yang lain pasti juga kena, gampang sekali kena. Iya. Ya, tapi tergantung imun tubuh masing-masing ya. Tapi secara ekstrim lebih gampang kena gitu. Mhm. Nah, jadi karena kenapa? Karena nggak ada sirkulasi udaranya gitu. Kalaupun ada mungkin pergerakannya nggak cepat. Nah, jadi dibutuhkan bantuan exhaust fan dalam hal ini satu unit exhaust fan yang membantu udara itu bergerak secara konsisten dan cepat gitu. Mhm. Jadi nggak hanya nunggu ada angin yang lebih kencang baru berhembus baru udara itu bergerak, tapi tanpa hembusan udara yang lain pun, udara dari luar tanpa hembusan itu, udara itu tetap bergerak dengan konsisten dan cepat gitu. Sehingga Mhm. kalaupun ada virus-virus atau bakteri lain yang mengambang di udara, dengan pergerakan udara yang lebih konsisten ini, otomatis dia akan terserot keluar gitu, tergantikan dengan udara yang baru. Nah, kira-kira sementara itu dulu ya. Mhm. Oke. Nah, tapi kalau ada pendengar yang mau bertanya langsung atau netizen Silakan, boleh ya, silakan. tanya langsung boleh, telepon juga Ya, di 021 5869 000, SMS WA di 0811806543, atau yang mau komentar di kolom komentar di YouTube juga boleh, atau di video.com di kanalnya Elsinta, Radio Elsinta, silakan. Anda juga bisa menyampaikan komentar. Selain itu juga kami live di Facebook, di Twitter, dan juga di Instagram tentunya, selain di YouTube. Nah, bagi yang mau bertanya, silakan bisa sampaikan pertanyaan via WA, SMS, juga telepon tentang betapa pentingnya tadi ya sirkulasi udara, pertukaran udara di dalam ruangan ini penting untuk menjaga diri kita tetap sehat, apalagi di situasi di tengah pandemi seperti saat ini. Nah, tapi bagaimana cara kita bisa memperoleh udara yang baik selain tadi kita memanfaatkan ventilasi dan jendela? Salah satunya kan tadi memanfaatkan exhaust fan ya. betul. Apakah itu kita bisa sembarangan aja, Pak, masangnya di tempat tertentu, misalkan Nah, dekat jendela kah, atau ada aturannya sih sebetulnya? ya, makanya tujuannya kita mengadakan talk show ini kan yaitu untuk itu, gitu, Pak. Untuk Mhm. mensosialisasikan Atau edukasi masyarakat lah ya? edukasi ya, Mhm. edukasi bagaimana cara memilih yang baik supaya nggak salah milih, juga nggak salah pasang gitu ya. Karena memang dari pengalaman kita di lapangan banyak sekali kejadian kalau para konsumen kalau mau beli exhaust fan umpamanya datang ke toko selalu bilang, "Pak atau Bu, saya mau exhaust fan 10 inch atau Mhm. 12 inch." Nah, sebenarnya saya nggak bilang ini salah, tapi kurang kurang tepat sebenarnya ya. Mhm. Karena eh, exhaust fan itu kan punya ukuran yang bermacam-macam. Iya. Nah, dari ukuran yang bermacam-macam ini, dia punya daya sedot juga berbeda-beda. Sehingga kalau kita ambil contoh yang ekstrim umpamanya, ruangan yang kecil gitu ya, anggaplah umpamanya WC deh gitu, Mhm. cuman 1,5 kali 2 gitu atau lebih kecil ya. Itu kalau kita pasang yang gede-gede, otomatis nanti kan bisa udaranya memang bergerak aja cepat, tapi kan Iya. berisik jadinya, Iya, iya, berisik kan. betul, betul. Nah jadi mungkin dari segi sudut udara itu bergerak dengan konsisten dan cepat itu mungkin terpenuhi, tapi dari segi kenyamanan mungkin nggak nyaman juga karena dia berisik sekali, Mhm. ya kan. Nah tapi kalau mamanya ruangannya mamanya cukup besar gitu, mamanya 4 kali 4 atau 4 kali 5 gitu, pasangnya kecil aja gitu. Mungkin dari segi kenyamanan oke aja gitu karena dia lebih lebih senyap, Mhm. suaranya nggak kencang. Tapi dari segi udara yang ditarik begitu, Iya, manfaatnya nggak ada dong kalau manfaatnya kayak gitu, nggak ada Pak. kan. Iya, iya. Nah jadi makanya
eh, talk show ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Maka kita sangat berharap konsumen untuk bicara telepon langsung, tanya langsung ya. Kondisi di masing-masing konsumen Ya. bagaimana perlu konsultasi, kita buka ini makanya. Itu berarti kalau kayak gitu kita harus tahu dong Pak, besaran ruangan berapa meter persegi, kemudian nanti disesuaikan dengan misalkan exhaust fan yang mau kita pasang gitu ya? Betul. Oh. Jadi yang saya baru tahu nih. Nah, kayak AC lah Pak. AC kan ada Iya. berapa PK segala macam itu ada hitungannya kan. Nah kurang lebih seperti itu, tapi mungkin nggak sejelimit AC lah ya. Iya. Kayak umpamanya ruangan kamar tidur umpamanya yang 3x4 atau 4x4 gitu. Kita harus hitung dulu volume ruangannya berapa. Jadi hitungannya adalah panjang kali lebar kali tinggi dari ruangan itu. Umpamanya contoh 3x4, panjang 3, lebar 4 gitu ya. 12 kan. Tingginya berapa? Anggaplah rata-rata rumah di Indonesia itu 3 meter lah. 12 kali 3 kan 36. Nah itu volume ruangan adalah 36 meter kubik. Nah kemudian kita harus tahu lagi fungsinya ruangan ini apa? Apakah dia kamar tidur, ruang tamu, atau WC, kamar mandi, atau dapur? Itu karena fungsinya berbeda-beda. Itu ada hitungan lagi karena kita ada semacam indeks perhitungan perputaran udara di satu ruangan setiap jam harus muter berapa kali, dan itu semakin semakin banyak bau-bauan yang diciptakan di ruangan itu, maka perputarannya harus lebih besar lagi ya. Umpamanya WC, kamar mandi ya. Di kita kan orang timur ini WC dan kamar mandi bisa jadi satu kan. Iya. Jadi kalau mau WC sama kamar mandi ya di situ aja gitu, mau mandi mau yang satu lagi di situ juga gitu kan. Nah otomatis kalau rumah lama biasanya kamar mandi atau WC ini pasti aromanya nggak begitu menyenangkan gitu kan. Iya. Nah otomatis harus ada patokan tertentu berapa kali udara itu harus diputar per jamnya. Nah biasanya untuk kondisi seperti ini kita pakai 10 kali. Nah jadi yang tadi ukuran 36 itu kali 10. Berarti harus cari unit, itu kan 360 ya, 36 kali 10, 360 meter kubik. Nah itu berarti kita harus cari unit yang mampu memutar udara minimal sebanyak 360 meter kubik per jam. Oke. Nah kalau lebih boleh, kalau kurang ya mungkin efektivitasnya kurang. Iya, jadi nggak nyaman tuh di dalam ruangan udaranya. Sehingga perputarannya kurang cepat gitu. Jadi seperti itu. Atau di dapur. Dapur lebih parah lagi kan, karena asapnya banyak kan. Nah itu juga sama. Jadi itu berapa kalinya itu yang menentukan untuk membeli unit yang sesuai dengan kondisi di ruangan atau di ruangan ya. Oke. Iya di rumah kita. Baik. Pak Hendrik dan Pak Yan, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Kalau Anda mungkin pendengar dan netizen sekarang punya rencana ya, apalagi sekarang Anda sadar betul, ternyata sirkulasi udara itu penting di tengah pandemi ya. Sebelumnya Anda mungkin masa bodoh aja ya, tak peduli. Tapi ketika Anda tahu ada pandemi, ternyata sirkulasi udara di dalam sebuah ruangan itu nggak hanya bergantung dengan kita membuka jendela agar lebih baik, ternyata perlu ada bantuan, itu exhaust fan, agar sirkulasinya jauh lebih baik. Nah, mungkin Anda bisa konsultasi juga langsung ruangan Anda peruntukannya untuk apa, misalkan ruang tamu, kamar tidur, kok selama ini kok agak pengap ya, meskipun misalkan di dalam kamar sudah pasang AC atau sudah pasang kipas angin, kok nggak cukup membantu untuk melakukan sirkulasi udara yang jauh lebih baik. Silakan Anda bisa tanyakan di 0215869.000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kita masih membahas tentang sirkulasi udara nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin KDK. Setelah ini saya ingin tanya juga nih ke Pak Yan dan juga Pak Hendrik ya. Kalau kipas angin sama AC itu kan AC ya, ada udara yang dari luar masuk ke dalam. Apakah itu juga bisa sebetulnya dipergunakan untuk sirkulasi udara? Nanti kita bahas setelah yang berikut ini. Ya. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Ya.
Makanya pakai KDK, kuat dan tahan lama. KDK terus muter, hisap lagi, buang lagi udara yang baru lagi. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Sirkulasi udara nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin KDK. Jadi tema yang kita bahas di pagi ini ternyata penting sekali sirkulasi udara dalam sebuah ruangan, apalagi kalau biasanya kita pulang kerja atau pulang dari manapun ya, udah suntuk masuk ke dalam kamar tuh pengen sirkulasi udara yang baik ya. Ternyata nggak cukup tuh dengan membuka jendela, tapi perlu juga exhaust fan. Tapi kadang-kadang Pak Hendrik dan juga Pak Yan, masyarakat Indonesia kan kehidupannya ya luar biasa hektik banget nih. Udah dari luar pengen masuk kamar pengennya langsung adem gitu, Pak. Biasanya nyalain AC atau, kipas angin ya. Itu bisa nggak sih gantiin fungsi exhaust fan sebetulnya untuk membantu sirkulasi udara? Saya coba jawab Pak Beri. Iya, Pak Yan, Jadi silakan Pak Yan. untuk kipas angin dan exhaust itu untuk fungsi sirkulasi sama, tapi yang membedakan adalah kalau kipas angin dia menghembuskan angin untuk mensirkulasi udara yang sudah ada di dalam ruangan itu. Jadi udara yang ada di dalam ruangan itu dengan kipas angin disirkulasikan. Tetapi kalau exhaust dia mensirkulasikan udaranya itu dengan mengganti. Jadi udara yang di dalam ruangan dihisap sama exhaust fan, udara baru masuk dari sumber udara. Seperti sumber udara itu seperti dari pintu atau jendela. Jadi itu Pak Beri. Jadi kalau dibilang bisa menggantikan exhaust fan, tidak. Karena exhaust fan lebih baik karena dia mengganti udara yang lama dengan yang baru. Sedangkan kalau kipas angin atau kita sebut AC, dia mensirkulasi udara yang ada di dalam ruangan, tidak mengganti. Kayak AC itu kan dia menghisap udara yang ada dalam ruangan dari atas, biasa dari atas AC, masuk ke evaporator, didinginkan, dikeluarkan lagi. Begitu juga kipas angin. Kipas angin itu dia dari belakang kipas dia menghisap udara yang ada di dalam ruangan, dia putar lagi keluar dari depan. Jadi udara yang diputar itu adalah udara yang ada di dalam ruangan. Jadi dia tidak mengganti. Tapi kalau exhaust fan dia mengganti udara yang ada dalam ruangan diganti dengan udara yang baru. Mungkin dikasih contoh aja ya Pak ya. Iya. Seperti ruangan studio Pak Beri deh. Kalau pakai kipas angin, waktu dihidupkan, berarti anginnya kan berputar-putar di situ. Iya, di situ-situ aja Pak. Di situ aja, nggak kemana-mana. Iya. Demikian pula dengan kemudian kalau kipas angin dia nggak mendinginkan suhu udara. Jadi kalau umpamanya ruangan Pak Beri itu ber-AC kemudian pakai kipas angin lagi, ya tetap aja dingin sama karena pengaruh AC kan. Tapi kalau nggak ada AC-nya, kalau lagi pas kondisinya itu panas, ya tetap aja panas karena udaranya di situ panas gitu. Karena udara yang diputar itu aja. Ngerti ya? Iya. Ini ada pertanyaan nih Pak. Kalau begitu apakah exhaust fan bisa jadi pengganti untuk AC atau kipas angin? Karena kan tadi udaranya dua ya. Ada yang dari luar masuk ke dalam dan yang dari dalam misalkan panas suhunya dikeluarkan gitu. Kalau kita analogikan misalkan kita pakai exhaust fan dua gitu ya untuk menyedot udara dari luar masuk ke dalam dan sebaliknya. Gimana Pak? Begini. Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Yan tadi itu menjelaskan perbedaan antara kipas angin atau AC biasa dengan exhaust fan. Nah, kenapa exhaust fan bisa melakukan dua hal yang bersamaan, mengganti udara yang ada di ruangan, kemudian juga memasukkan udara baru. Iya. Nah, sedangkan di kipas angin atau AC itu nggak bisa dilakukan. Nah, kenapa bisa untuk exhaust fan? Karena memang fungsinya seperti itu. Jadi makanya pada saat dia menyedot dan membuang keluar, pada saat yang sama juga dia akan menyedot untuk memasukkan udara baru.
Makanya ini fungsinya nggak bisa disamakan gitu. Sehingga gini deh, umpamanya di satu ruangan seperti ruangan Pak Berry gitu ya, anggaplah pintu masuk itu di depan Pak Berry gitu. Iya. Ya. Nah, kita harus pasangnya anggaplah jendela ditutup ya. Dan kemudian kita harus pasang exhaust itu di belakangnya Pak Berry. Oh, oke. Nggak boleh di atas pintu dari pintu masuk. Nggak boleh di atas pintu masuk. Jadi pada saat exhaust fan itu dihidupkan, dinyalakan, jadi waktu dia menyedot, udara itu ketarik kan. Nah, ketarik, keluar, dan udara masuk itu adalah kita harapkan dari bawah pintu. Iya. Biasanya pintu bawahnya kan ada lubang kecil gitu kan. Sela-sela ya. Sela-sela itu ya. Nah, itulah udara masuk dari luar ruangan itu dianggap sebagai udara baru. Menggantikan udara yang ada dalam ruangan Pak Berry tadi. Sehingga udara itu muter gitu. Muter dalam pengertian mengganti yang lama, yang di dalam ruangan dibuang keluar, yang baru masuk dari luar. Masuk dari luar tadi dari sela-sela pintu ya. Iya, betul. Oke. Sehingga kalau ada bakteri, virus segala macam yang di dalam ruangan itu bisa kesedot keluar kan. Nah, yang dari luar baru masuk dari pintu itu. Di bawah pintu. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Rio ya di Jakarta Barat, di antaranya yang menanyakan, apa Pak yang harus kita perhatikan sebelum kita memilih exhaust fan? Karena semuanya hampir mirip mungkin nih, maksudnya Pak Rio ya, kok hampir sama ya, exhaust fan. Ya, jadi pertama tentunya tadi menghitung kebutuhan berapa air volume yang dibutuhkan. Ya, tadi yang ruangannya umpamanya berapa panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Kemudian juga kalikan dengan berapa kali putarannya itu yang dibutuhkan, apakah dia ruang tempat tidur, WC atau di dapur gitu ya. Kemudian nanti baru carilah unit yang punya kemampuan seperti itu. Umpamanya tadi contohnya 360 meter kubik. Ya. Nah, waktu ke toko tanyain ini bisa sedotnya sampai seberapa gitu. Kalau cuma 300 ya berarti jangan, harus belinya yang minimal 360 atau lebih dari itu. Itu mungkin yang lebih gampang nanti. Oke. Kita terima telepon dulu, Pak. Ada Pak Ya, Sugandi di Permata Hijau. Halo Pak Sugandi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Berry. Ya, silakan Pak Sugandi. Ya, saya mau tanya ya, kalau ruangannya humidity-nya very high, apakah dengan exhaust itu bisa dry? Itu saja? Itu saja. Bisa. Dioksikannya bisa, Pak. Jadi ada yang ingin ditanyakan mungkin Pak Hendrik ke Pak Sugandi? Enggak. Cukup ya? Oke ya. Pak Sugandi. Baik, nanti dijawab Pak lebih lengkapnya ya, detailnya penjelasannya. Saya ke Pak Hasan dulu di Tangerang, ada penelpon berikutnya soalnya. Halo Pak Hasan. Selamat pagi Mas Dedi. Selamat pagi Pak Hasan, silakan Pak. Selamat pagi dengan narasumber dengan Pak Henry Suherman dan Pak Yan Setiadi. Pak Henry Suherman, semoga sehat selalu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Silakan Pak Hasan. Ini produk yang sangat menarik ya, yang mesti direkomendasikan nih saya. Saya ada dua pertanyaan narasumber. Jadi intinya gini dulu. Terkait topik pagi ini tentang produk KDK, ada dua pertanyaan ya. Mengingat saat ini di zaman pandemi, tentunya sirkulasi udara di lingkungan kita itu mungkin rentan untuk terkontaminasi udara yang kurang baik ya Pak ya. Mengingat saat ini virus bisa menyebar melalui aerosol, contoh ya, di ruangan saya tempat tidurnya itu sirkulasi udaranya kurang bagus tuh Pak. Nah, polusi, radiasi, virus sekalipun, pertanyaan saya, apa reaksi polusi, radiasi atau virus tersebut bila di ruangan saya terpasang KDK? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kipas pada baling-baling ya, kipas angin pada baling-baling kadang-kadang itu kan suka kotor dan beroksidasi. Nah, saya kan pakai produk yang lain itu hembusan pertama sirkulasi udaranya sangat tidak nyaman Pak ke pernapasan kita. Nah, apakah kalau misalkan saya pakai produk KDK dengan kipas-kipas yang baling-balingnya ada beroksidasi, lalu hembusan pertamanya bisa nyaman gitu kan? Nah, intinya apakah produk KDK ini bisa menangkal hal tersebut? Kalau memang produk KDK bisa menangkal hal tersebut, mungkin saya anak cucu mantu bisa berganti ya ke produk KDK semua. Kira-kira seperti itu
itu ya. Terima Oke. kasih ya Sinta. Baik, terima Dijamin kasih pasti ganti, Pak. Pak Hasan di Tangerang. Ini ngomongin tentang keunggulannya KDK kalau kayak gitu. Silakan Pak, bisa langsung dijawab. Pak Sugandi dulu ya. Ya, boleh dari Pak Hasan dulu boleh, dari Pak Sugandi dulu boleh. Pak Silakan. Sugandi dulu. Tadi menyangkut pertanyaan Pak Sugandi menyangkut apa? Ruangannya humidity-nya very high katanya. Ya. Hmm. Jadi gini, ini pernah dilakukan eksperimen di kantor pusat kita di Jepang. Hmm. Jadi contohnya adalah dengan menggunakan ruangan yang WC ya, kebanyakan WC yang lembab. Apalagi kayak di kita di orang timur kan WC dan kamar mandi selalu jadi satu. Jadi selalu basah kalau kita mandi di situ, kita ngapa-ngapain juga di situ gitu kan. Ya. Nah, kalau kita mandi dan segala macam itu kan keringnya susah kalau nggak ada kalau cuma ngandalin udara sirkulasi udara yang natural aja gitu. Contohnya deh, kalau kita satu keluarga namanya suami, istri, dan anak satu gitu ya. Kalau suami istrinya kerja gitu otomatis kan pagi-pagi itu udah pada mandi basah semua kan. Iya. Ya, pulang-pulang udah kering nih sore-sore nih. Nah, tapi lama-lama itu lembab gitu loh. Nah, supaya tingkat kelembapannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak lembab biasanya menimbulkan aroma yang nggak enak tuh Pak. Nah, aroma juga, terus kemudian ada jamur-jamur ya. Iya, betul. Gitu. Nah, supaya itu tidak terjadi, makanya exhaust fan itu harus dihidupkan. Dan satu hal lagi adalah bahwa kebiasaan lama kita, contoh ya, kalau kita mau masuk ke WC, biasanya kita hidupkan lampu dan exhaust fan umpamanya. Setelah kita selesai, kita keluar, kita matikan lampu dan exhaust fan lagi. Nah, ini kebiasaan lama yang mungkin kurang tepat. Karena kalau kita mandi, otomatis kan basah tuh lantainya. Nah, kita kan nggak mungkin pakai hair dryer atau kering-keringin gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi saran kita adalah lampu boleh dimatikan kalau kita sudah selesai, tapi exhaust fan-nya jangan dimatikan. Biarkan dia hidup bekerja selama 24 jam full setiap hari. Sehingga nanti waktu kita sore atau malam pulang lagi itu udah kering dan nggak ada jamur yang terlalu ekstrim yang banyak gitu loh. Atau tingkat kelembapannya nggak terlalu setinggi kalau dia nggak dilakukan pemasangan exhaust fan gitu. Iya. Itu yang menjawab Pak Sugandi tadi. Kemudian yang Pak Hasan ya. Iya. Sirkulasinya jelek gitu ya. Di kamarnya katanya. Kamarnya. Sirkulasi jelek. Jadi gini, prinsipnya kalau dia Pak Hasan masang exhaust fan-nya benar ya. Seperti contoh tadi yang harus exhaust fan-nya harus lebih jauh daripada sumber udara masuknya. Dijamin. Dan kedua adalah bahwa unit exhaust fan yang dia pasang itu daya hisapnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang tertera di kemasannya ya. Jadi spesifikasinya benar gitu. Karena banyak juga produk di luaran yang umpamanya ngaku punya daya sedot 300 atau 400 meter kubik, tapi kenyataannya nggak segitu. Nah, jadi kita berani, produk KDK berani mengklaim bahwa unit ini punya daya sedot 300 meter kubik, itu kita berani menjamin bahwa itu memang 300 gitu. Tapi di luaran banyak yang tidak seperti itu. Nah, jadi selama kapasitas atau spesifikasi sesuai dengan apa yang disebutkan dalam produk, tentunya sirkulasi udara itu akan baik. Tapi kalau namanya dia nggak seperti itu, ya kita nggak bisa berani komentar apa-apa ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua adalah hembusannya pertamanya nggak nyaman begitu ya. Iya. Mungkin harus dibedakan. Kalau hembusan itu kan berarti kita anggap sebagai kipas angin gitu ya. Kalau exhaust kan biasanya nyedot dia. Jadi sehingga kotoran yang ada itu kalau dihidupkan dia nggak mungkin sampai jatuh gitu loh ya, kan sedot keluar gitu. Nah, itu untuk membedakan bahwa misalnya tadi Pak Hasan ini pertanyaan keduanya adalah seperti kipas angin gitu, karena dia menghembuskan gitu. Ya berarti harus dibersihkan kipas anginnya supaya dia nggak menghembuskan udara kotor begitu. Mungkin banyak debu gitu ya. Sebenarnya itu dulu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan lain ya via WA dari Pak Suharlin diantaranya dan juga Pak Sarbini di Tangerang Selatan. Pak Sarbini ini menanyakan kamarnya 4x4 Pak.
ada sumber udara masuk via jendela dan pintu biasanya kalau dibuka ya untuk sirkulasi udara, tapi ada rencana juga mau pasang exhaust fan. Ruangannya ber-AC. Nah, kalau begitu saya bisa pasang di mana? Ukuran berapa juga exhaust fan-nya dan tipe apa dari KDK yang kira-kira bisa disarankan untuk saya pasang di ruangan di kamar? Lalu Pak Suharlin, apakah exhaust fan ini aman misalkan untuk penderita asma? Dan ciri khas exhaust fan yang bagus itu seperti apa sih, yang nyaman? Kadang-kadang saya pasang exhaust fan, ini suaranya berisik. Apakah itu karena saya salah pasang posisinya atau karena memang produknya? Tapi tidak disebutkan ya produknya, apakah dari KDK atau bukan. Nanti dijawab, Pak. Kita jeda dulu, nanti, Oke. kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Kalau yang mau telepon lagi misalkan seperti Pak Sarbini ya tadi menjelaskan mengenai, kebutuhannya kamarnya sekian, dan exhaust fan apa yang cocok, silakan. Anda bisa tanya juga melalui telepon di 0215869000. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Di seluruh dunia sudah puluhan juta orang terpapar virus COVID-19. Di Indonesia pun sudah jutaan yang terpapar. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal. Pemerintah tak henti mengingatkan untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sekarang ini, WHO memastikan penularan virus COVID-19 bisa melalui udara. Penularan lewat udara lebih cepat pada ruangan tertutup dibandingkan di ruang terbuka. Karena di ruangan tertutup tidak ada sirkulasi udara yang baik. Lalu bagaimana solusinya? Selain menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan, untuk ruangan tertutup, pemerintah mengimbau dengan membuat sirkulasi udara yang baik dengan menggunakan exhaust fan. Karena dengan exhaust fan, udara dalam ruangan akan mengalir dari dalam keluar dan sebaliknya, sehingga udara dalam ruangan secara kontinu tergantikan dengan yang baru. Lalu bagaimana cara membeli exhaust fan yang benar? Anda bisa menghubungi 021 563 8311. Toll free 0800 1333 535. KDK, Solution to your Ventilating Systems. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Saya masih bersama Pak Henry Suherman dan juga Pak Yan Setiadi ya. Pak Hendrik, Pak Yan, ini tadi menjawab Pak Suharlin tadi dan juga Pak Sarbini di Tangerang Selatan. Ini kalau Pak Sarbini sepertinya lebih ke teknis nih. Kamarnya 4x4, ada sumber udara masuk via jendela dan pintu, dan biasanya juga setiap hari kalau tidur pakai AC. Tapi ada rencana juga mau pasang exhaust fan. Ukuran berapa untuk exhaust dan tipe apa yang kira-kira bisa dipasang di kamar Pak Sarbini ya di Tangerang Selatan ini? Oke, jadi untuk Pak Sarbini mau pasang exhaust dengan ukuran kamar 4x4x3. Nah, itu kalau kita kalikan kita dapat volume ruangannya adalah 48 meter kubik. Kemudian itu adalah fungsinya kamar tidur. Nah, kalau kita lihat dari indeks kamar tidur itu dalam 1 jam perputaran udaranya itu 8 kali. Jadi 48 dikalikan 8 itu dapatnya 384 meter kubik per jam. Nah, berarti Pak Sarbini harus cari exhaust yang mempunyai kemampuan daya hisapnya itu minimal 384 meter kubik per jam. Nah, itu kalau di KDK bisa pakai tipe 20 TGQ, itu kalau untuk pasang di plafon, atau 25 RQN kalau itu untuk pemasangan di dinding. Nah, karena Pak Sarbini juga pakai AC, sebaiknya jangan dipakai bersamaan. Jadi kalau misalkan Pak Sarbini mau mendinginkan ruangan, AC-nya boleh dipasang, tapi exhaust-nya dimatikan. Oke. Nah, kalau membutuhkan sirkulasi, AC-nya dimatikan, exhaust-nya dinyalakan. Biasanya exhaust itu kalau memang tidak ruangannya itu tidak dipakai, lebih baik dipasang exhaust fan untuk membantu sirkulasi udara di dalam ruangan. Jadi pada saat kita mau menyalakan AC, udara yang ada di dalam ruangan itu sudah udara baru. Oh, oke. Tuh, jadi diganti. Dan penggunaannya tidak boleh bersamaan. Karena kalau bersamaan AC-nya dipasang, exhaust-nya dipasang, yang ada udara dinginnya itu terhisap keluar semua oleh exhaust. Iya.
Mudah-mudahan terjawab ya Pak Sarbini di Tangerang Selatan. Tadi tipenya yang untuk pasang di, plafon 20 TGQ Pak ya? Iya. Mhm, baik. Boleh tambah sedikit Pak Silakan Beri? silakan Pak, silakan. Jadi ini mungkin nanti kita harus menjelaskan juga sedikit, tolong diingatkan Pak Beri nanti Mhm kan mhm. menyangkut bagaimana cara masang yang benar exhaust fan. Iya betul, ini tadi ada pertanyaan juga dari Pak Soharlin nih. Kadang-kadang Nah, suka berisik masang, saya sudah pasang katanya sudah pasang exhaust fan tapi kok berisik ya? oh iya, iya. Mhm. Oke, sekarang saya jawab ya. Saya jawab, Ya, dijawab silakan. jadi Pak Suarli juga menanyakan tadi kalau untuk menderita asma itu bagaimana gitu ya. Iya betul betul. Jadi dari pengalaman kita, eh, ruangan yang dipakai oleh para penderita asma itu sebaiknya dipasangin exhaust fan. Karena salah satu penyebab penderita asma kan karena udaranya yang kurang begitu bagus ya. Mhm. Kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau saya salah. Nah, jadi udara di ruangan itu perlu diputar, digantikan dengan yang baru. Jadi penderita asma itu sangat 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 membutuhkan udara yang bersih. Nah, untuk itu exhaust fan sangat berperan di sini. Mhm. Nah, kemudian yang kedua adalah supaya nggak salah beli dan nggak salah pasang, bagaimana gitu kan? Kalau masalah beli tadi udah kita terangkan harus sesuai dengan speknya yang kita butuhkan berapa gitu ya. Tadi contohnya Pak Pak Sarbini Sarbini, iya. tadi perlunya berapa 380. Nah, jadi harus beli yang minimal air volume-nya 384 meter kubik. Lebih boleh, kurang jangan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah masangnya di mana gitu kan? Iya, Apakah saya harus pasang yang di dinding atau pasang yang di plafon plafon, gitu? mhm. Nah, jadi gini, pertanyaan di dinding atau di plafon itu harus disesuaikan dengan kondisi ruangan masing-masing. Contoh, rumah terutama di Indonesia ini kan kalau di rumahnya di perumahan, kompleks Mhm. perumahan, biasanya kan antara kiri kanan rumah itu selalu udah ada tetangga, Iya, ada tembok tetangga. tembok tetangga, dan Iya belakangnya pantatnya juga kan. iya, Jadi nempel kiri kanan, belakang nempel, kecuali depan aja kan. Nah, mhm. kalau umpamanya kita mau pasang di tembok, kita bobok tembok, nanti tetangga marah-marah dong karena jebol semua. Nah, jadi nggak mungkin pasang yang tembok kan, mau nggak mau Mhm. pasangnya ke mana? Yang di plafon, yang di atas. Nah, kemudian kalau udah ditentukan bisa dipasang di mana, umpamanya di plafon deh. Kita juga harus tahu posisinya di mana dalam ruangan itu dipasangnya gitu. Mhm. Nah, contoh tadi yang saya bilang, ruangan Pak Beri adalah pintunya Mhm. di depan hadap ke depan Pak Beri. Nah, kalau ruangan itu ruangan tidur, usahakan exhaust fan yang dipasang itu harus di pojok belakang. Jadi usahakan pada saat exhaust itu kalau dipasang dan hidup, waktu dia menyedot itu, udara itu mengalir dari sumber udara, umpamanya di sela-sela pintu bawah Mhm. itu mengalir melewatin kita gitu, yang ada di tengah ruangannya itu. Oh, Jangan iya. pasangnya, umpamanya pintu di depan, kita pasang exhaust-nya di atas pintu. Itu berarti udara yang diganti adalah hanya udara di sekitar pintu aja gitu. Sedangkan kita yang Mhm. agak di dalamnya nggak berasa apa-apa, nggak ada Iya, manfaatnya. muternya gitu ya, Pak, jadinya ya? Iya, Naik naik ke iya, atas kan ya? betul. Nah, kalau diagonal begitu kan otomatis waktu sedot itu kita yang di tengah-tengah itu kan akan termanfaatkan gitu karena Mhm mhm. udara itu bergerak gitu ya. Iya, Ya, seperti itu kira-kira. mhm. Berarti kalau begitu, kalau misalkan tadi exhaust fan-nya pasangnya di atas pintu, itu aliran udaranya jadi nggak maksimal ya kalau kayak gitu? Nah, Yang di situ-situ aja jadinya, kita nggak dapat betul, manfaatnya dong, Pak, kalau kayak gitu betul. ya? Kita kan beraktivitas di tengah-tengah ruangannya atau di mana ya gitu Iya. kan. Nggak mungkin di depan pintu. Iya Gitu. iya iya. Oke. Ini perlu diketahui juga oleh masyarakat dan juga pendengar El Sinta karena ada beberapa pertanyaan juga yang menanyakan, salah satunya ada Pak Subandrio di Jakarta Utara untuk pemasangan di ruangan kantor bagaimana? Apakah ada tipe yang bisa dipasang? Kemudian ada juga yang menanyakan tipe-tipe apa saja dari exhaust fan KDK yang kira-kira bisa dipasang di rumah atau untuk keperluan lainnya. Silakan mungkin bisa dijawab oleh Pak Yan? Kalau untuk Pak Subandrio, kalau untuk pemasangan di kantor, mungkin nanti kita coba kontak Pak Subandrio karena kita Mhm harus lihat kondisi lapangan kantornya seperti apa. Karena kebanyakan kalau kantor, apalagi di gedung mhm.
yang gedung bertingkat, itu kalau untuk pasang exhaust fan itu biasanya agak sulit. Karena harus ada, kalau di kantor itu kita sebut, pipa pembuangan, Oh supaya iya. udara yang dihisap itu bisa langsung buang keluar. Nah, itu Mhm. biasanya, harus minta izin dulu sama pihak gedung. Mhm. Biasa lebih sulit, kita harus lihat kondisi lapangan. Nah, kalau untuk yang di rumah, itu seperti yang, Pak Hendrik sebelumnya jelaskan, jadi kalau kita mau pasang exhaust fan untuk di rumah, itu kita harus tahu dulu ruangan apa yang ingin dipasang. Fungsinya apa, ruangannya apa, dan volume ruangannya berapa. Karena beda-beda semuanya ya, Iya, peruntukannya ya, masing-masing. betul. Nah, terus untuk, indeks perputaran udara per jam, itu tergantung dari ruangan tersebut. Fungsinya. Jadi, fungsinya ruangan tersebut. Jadi kalau sudah tahu volume ruangannya berapa, dikalikan dengan indeks perputaran per jam. Nah, indeks ini tabelnya ini ada, mungkin bisa lihat di website kita, Mhm. di www.kdk.co.id, atau di aplikasi mobile kita juga ada, itu namanya KDK Indonesia, free kalau mau download, ada di Android sama di iOS, di App Store. Oh. Nah, itu Mhm. ada tabelnya. Nah, jadi setelah tahu volume ruangannya berapa, fungsi ruangannya apa, dicari di tabel tersebut. Tinggal dikalikan volume ruangan yang tadi sudah dapat berapa, kalikan dengan indeks tersebut. Nah, itu adalah minimal kekuatan exhaust fan atau daya hisap yang diperlukan untuk ruangan tersebut. Contoh tadi kayak Pak Sarbini, 384 meter kubik per jam. Berarti harus mencari exhaust fan dengan kekuatan daya hisap itu minimal 384 meter kubik. Kurang jangan, lebih boleh. Ya, Nah, itu oke. untuk Ya, ini ada beberapa pertanyaan lain, terutama soal keunggulan, terus konsumsi daya ya, listrik untuk exhaust fan KDK, apakah aman misalkan kalau dipergunakan nonstop selama 24 jam, dan suaranya apakah cukup halus, dan bisa dicari di mana, dibeli di mana, spare part-nya gimana juga kalau misalkan mengalami kendala. Nanti dijawab setelah yang berikut ini, ya. Pak Ian dan juga Pak Hendrik. Untuk yang mau bertanya masih boleh di 0811806543 atau telepon di 0215869000. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Dengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat untuk melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial Elshinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales Elshinta, Eva Patriana, 0856 4242 5064, Samantha 0857 1596 4229. Jadikan Elshinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama PT KDK Indonesia. Kita kembali lagi, tidak terasa sudah di sesi terakhir untuk pembahasan tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sirkulasi udara yang baik, terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Tidak di tengah pandemi saja, kebutuhan akan sirkulasi udara di ruangan kita itu harus bisa terpenuhi agar kualitas hidup kita juga jauh lebih baik. Tapi kalau Anda masih bingung, saya butuh exhaust fan tipe apa dan ngitungnya bagaimana ya? Download aplikasinya, saya sudah download. Dan di sini dalam aplikasi KDK Indonesia yang bisa di-download, baik itu smartphone berbasis iOS ataupun Android, Anda tinggal cari saja di katalog, kemudian formula ya. Iya. Formula, product selection, di dalamnya Anda tinggal ketik saja nih, panjang ruangan berapa, lebar ruangan berapa, tinggi ruangan berapa, terus indeks ruangannya itu apakah hospital, home, library, photo studio, dan lain sebagainya. Kemudian tipe ruangannya seperti apa, hitung air volumenya, nanti akan muncul ya tabel spesifikasinya, baru nanti akan terlihat kira-kira pakai
exhaust fan KDK tipe apa yang paling cocok. Anda tinggal langsung aja datang ke toko untuk tanya, "Ini tipe ini ada nggak? Saya mau pasang di rumah." Nanti tinggal, Anda download saja aplikasinya, di sana sudah cukup lengkap ya, termasuk untuk warranty registration Iya, atau untuk kartu garansi juga sudah di dalam aplikasi ini, Pak, ya sebetulnya iya, ya. betul. Jadi cukup memudahkan. Ada service center-nya juga, dealers-nya ada di mana Anda mau beli, ini sudah, lengkap semuanya dalam aplikasi ini. Nah, tapi, tentu bagi yang sekarang mendengarkan siaran ini pengen tahu juga, Pak, apa sih keunggulan dari, exhaust fan KDK ini dibandingkan dengan, kompetitor atau exhaust fan lainnya? Pak Beri, Iya, sebelum menjawab pertanyaan keunggulan KDK, silakan, Pak. ada satu maaf, ada satu hal yang saya rasa penting untuk diketahui oleh para pendengar Persita, bahwa exhaust fan kipasnya itu ada dua macam. Mmm. Kipas ini dalam pengertian baling-balingnya ya. Iya. Ada yang namanya propeller, ada yang namanya sirocco. Nah, propeller itu apa? Sirocco itu apa? Propeller itu adalah kipas angin atau baling-baling yang seperti kipas angin biasa, Mhm. ya, atau kayak ya kipas angin biasa lah gitu ya. Nah itu kipasnya atau blade-nya itu seperti itu. Satu hal lagi adalah sirocco, di mana blade-nya ini atau kipasnya ini berbentuk bukan seperti kipas angin biasa, tapi berbentuk seperti kipas AC. Jadi modelnya berbeda sama sekali. Mhm. Nah, lalu apa tujuannya perbedaan itu gitu? Gunanya apa gitu? Nah, kalau yang propeller yang kipasnya seperti kipas angin biasa, jadi ini exhaust fan yang punya kipas seperti kipas angin biasa gitu ya. Iya. Nah, kalau propeller itu daya hisapnya biasanya lebih kencang. Ya, tapi ada kekurangannya juga. Mhm. Contohnya kalau umpamanya di rumah yang bertingkat, 2 tingkat atau 3 tingkat, kalau di atas, kalau dia pakai yang ceiling ya untuk plafon ya. Kalau di atas plafon itu masih ada ruangan lain, ada duct-nya, maka dia nggak boleh pakai yang propeller. Karena kalau dia pakai propeller, nanti daya sedotnya langsung turun drastis, karena ada hambatan di atasnya, Iya, iya, iya. ada duct-nya. Anginnya kena duct-nya tadi ya Iya, jadinya karena dia ya? kan sedot ke atas gitu kan, buang ke atas. Betul. Untuk kondisi seperti itu harus pakai exhaust fan yang kipasnya adalah sirocco. Jadi dia buangnya ke samping. Mhm. Oh, ini ada banyak tipenya nih? Ya, banyak. Nah, jadi itu yang membedakan. Tapi memang kalau sirocco, memang dia cocok untuk kondisi ruangan seperti itu atau rumah seperti itu. Tapi memang daya sedotnya nggak setinggi yang propeller. Iya. Makanya kalau untuk ruangan yang lebih besar, unitnya agak besar untuk yang sirocco ini. Nah, itu perbedaan penting yang harus diketahui oleh masyarakat supaya nggak salah beli nantinya. Iya. Ya. Nah, kemudian masalah apa? Keunggulan. Keunggulan. Mhm. KDK itu keunggulannya adalah dia low noise, tidak berisik. Itu Mhm. kita ada Jadi cukup halus ya motornya ya? halus, Mhm. terus wattnya juga tidak besar. Itu kita ada exhaust fan dengan watt hanya 5 watt khusus untuk kamar mandi. Nah, terus aman karena motor kita di dalamnya itu dilengkapi dengan thermal fuse. Itu sikring pengaman panas. Mhm. Jadi apabila motor itu bekerjanya lebih tinggi dan panasnya itu melebihi dari sikring, maka sikring itu yang putus. Jadi motornya itu aman, tidak sampai terbakar. Oke. Berarti kalau begitu aman juga dong misalkan kita nyalakan non-stop 24 jam ya, Pak? Oh, Iya, malah disarankan, bisa, Pak. Pak. Jadi untuk kamar mandi kalau bisa dinyalakan 24 jam. 24 jam, iya. Nah, Baik, satu hal lagi, Pak. silakan. Jadi menyangkut screen pengaman ini penting sekali karena dulu kita pernah kejadian di Surabaya, di mana ada salah satu konsumen kita komplain bahwa dia pakai KDK, ini kipas angin, kemudian motornya terbakar. Nah, jadi akhirnya kita kirim tim ke sana, teknisi Cek ya, kita dicek ya. cek. Kita juga ingin tahu kenapa
ada produk KDK yang bisa motornya terbakar gitu. Hmm. Nah, kita kirim tim ke sana, dicek ternyata motornya sudah diganti sama Oh, merek lain, oke. dan tapi tampilan luarnya masih KDK gitu ya. Karena Bungkusnya aja KDK ya. iya, karena satu sebab dia cek nggak tahu jelas kenapa dia ganti, ganti motornya dan kemudian terbakar. Kemudian dia komplain ke kita. Nah, akhirnya kita datang, kita cek ternyata motornya sudah diganti. Nah, ya jadi jangan sampai seperti itu. Ya, ini satu keunggulan lagi nih. After sales-nya KDK luar biasa loh, sampai dikirimkan teknisinya untuk ngecek langsung. Soalnya kalau dia ngomong terbakar, berarti kan lama-lama kalau Iya, ini kan namanya udah- produk citranya KDK kan jadi jelek jadinya kalau kayak gitu ya, betul, Pak ya. betul. Tapi ini luar biasa loh, sebagai bentuk sebuah pelayanan kepada masyarakat, betul-betul didatangkan teknisi untuk ngecek langsung. Tapi syukur ternyata itu kekeliruan dari si konsumen gitu ya, Pak ya. Iya. Mm. Satu hal lagi, masih ada waktu ya Pak ya? Masih Pak, silakan. Oke. Dari pengalaman kita, konsumen KDK itu dibagi dalam 2 kategori besar. Satu, yang maunya senyap kalau pasang exhaust fan-nya. Iya. Nggak mau ada suara sedikit pun juga. Itu kelompok yang satu. Kelompok yang kedua adalah mereka yang suaranya berisik dikit nggak apa-apa. Yang penting saya tahu dia itu kerja katanya. Kalau senyap kan nggak ketahuan nih. Iya, betul, Kerja betul. apa enggak gitu. Tapi yang penting senyap gitu loh. Heeh. Nah, jadi ada 2 kelompok besar itu. Nah, dan kita bisa memenuhi itu gitu. Untuk mereka yang maunya senyap ada. Ya, kalau yang mau berisik dikit ada. Tergantung maunya konsumen apa berarti kalau gitu, Pak ya. Iya. Jadi Iya. saya perlu jelaskan ini supaya jangan nanti sampai kebetulan umpamanya ada kelompok konsumen dari kelompok senyap yang memasang, tahu-tahu di komen lo kok berisik sih gitu. Iya, iya, betul, Nah, betul. berisiknya berapa? Biasanya tuh kita ada ukurannya berapa dB gitu ya, dB gitu. Nah, jadi jangan sampai jadi harus dijelaskan dari awal, bahwa oh saya mau yang senyap benar-benar senyap ya, jangan ada suara apa-apa gitu. Ada unit-unit yang kita bisa sarankan untuk itu. Ada juga mungkin kalau yang nggak penting senyap banget gitu, nanti dia pasang yang senyap, tahu dia bilang ini exhaust-nya kerja apa nggak sih? Nggak kedengeran apa-apa gitu. Iya. Oke. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kalau yang pengen tahu lebih detail lagi, Anda pengguna smartphone ya, baik itu basisnya Android ataupun berbasis iOS, Anda tinggal download aja aplikasinya KDK Indonesia. Di sana cukup mudah, ada banyak sekali produk-produk dari KDK, termasuk juga spesifikasinya, untuk ruangan apa, terus daya listriknya berapa, jenisnya apa, dimensinya berapa, ada grafiknya juga ya. Ini Anda tinggal download aja, jadi udah lengkap dalam satu aplikasi KDK Indonesia, kebutuhan Anda apa, misalkan untuk exhaust fan, kebutuhan untuk sirkulasi udara di ruangan Anda tinggal download, di sana ada semuanya formulasinya. Saya kira-kira butuhnya apa ya, ruangan saya sekian, lebar dan panjangnya, atau tingginya berapa, di sana ada juga sudah dikelompokkan, Anda cocoknya menggunakan exhaust fan jenis ini atau tipe ini. Nah, tapi Pak, untuk saat ini bagaimana? Apakah hampir di seluruh Indonesia KDK sudah bisa diakses atau bisa dibeli? Karena tadi ada juga pendengar ya, salah satunya yang tadi sudah dibacakan, ini yang berasal dari Lombok, Pak. Pak Soharlin tadi dari Lombok ternyata. Oh, oke. Ya. Apakah di seluruh Indonesia sudah bisa diakses semuanya? Kebanyakan hanya kota-kota besar ya Pak ya. Dan untuk tahunya bisa dilihat di aplikasi kita. Aplikasi. Nanti ada dealer kita di situ. Oh nanti iya, kita betul, makanya betul. apa. Ini sudah ada di Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Blitar, Bogor, Bondowoso, Bontang, hampir semua di Jakarta terutama ini sudah semuanya ya, di wilayah Jakarta, Jabodetabek rasa-rasanya sudah semuanya, Pak ya. Iya. Kalau Lombok mungkin harus ke Bali kali. Iya, paling dekat mungkin ke Bali ya. Ya nyebrang dikit nggak apa-apa lah ya, Pak Suparlin tadi ya. Atau cari toko elektronik yang dekat rumah biasanya ya, mungkin bisa juga untuk membeli produk-produk KDK. Nah, Pak, sebagai penutup mungkin dari Pak Henry ya, ada pesan mungkin untuk pendengar Elsinta berkaitan dengan sebelum membeli exhaust fan, hal-hal apa saja yang kira-kira perlu diperhatikan? Silakan sebagai penutup. Ya, terima kasih Pak Beri. Jadi untuk pendengar Elsinta, saya sarankan sebelum pasang exhaust fan, sebaiknya konsultasi dulu deh.
supaya nggak salah pasang. Karena exhaust fan itu nggak seperti kipas angin biasa. Kalau kipas angin biasa salah beli, ya tinggal mindahin aja mau pasang di mana gitu, colok aja Ya. kan. Itu kan exhaust fan kalau udah pasang, udah bobok tembok atau bobok bikin lubang di plafon, kalau udah salah pasang, ribet kan. Mm. Harus tutup lagi, pindah lagi gitu. Jadi sebaiknya konsultasi dulu. Nah, kebetulan ini lagi masa pandemi dan PPKM, jadi kita pada tutup. Sebenarnya biasanya kalau nggak PPKM, kita telepon ke kita langsung, konsultasi, itu free, nggak bayar apa-apa. Jadi kita bisa berikan saran kita, dan kita bisa kasih tahu unitnya, tipenya apa. Itu untuk KDK ya. Kalau umpamanya nanti kemudian mau memutuskan pasang dengan merek lain, ya silakan. Tapi mungkin ukurannya bisa beda lagi gitu ya. Ya. Nah, dan juga kalau lagi nggak PPKM begini, bisa fax ke kita ruangannya. Kalau dia renovasi besar gitu ya, kita bisa bantu hitungin. Oh, ukurannya ini, pasangnya di mana begitu ya. Itu yang biasa kita lakukan. Cuman karena PPKM ini, jadi mohon maaf untuk sementara ini kita tidak bisa lakukan itu. Oke. Semoga PPKM ini segera berakhir, jadi kita bisa lakukan lagi berikan jasa servis seperti itu. Ya, saya mungkin bisa menambahkan sedikit juga nih. Download aplikasinya sekarang bisa jadi cara, Pak ya. Ya, Untuk kita bisa tahu bagaimana tipe-tipe exhaust fan atau jenis apa yang perlu dipasang nantinya. Cuman kadang-kadang konsumen nggak mau pusing, Pak. Ya, Oke. Pak Yan, ada yang ingin disampaikan? Saya mau menambahkan, kalau ini tadi mau konsultasi, mungkin bisa hubungi di 0800 1 333 535. 1 333 535. Ya, ini free. Atau kalau mau bisa juga di 563 8311. Kalau sudah PPKM-nya udah dilonggarkan, Pak. Baik, mudah-mudahan ini kondisinya bisa semakin baik ke depannya. Pak Hendrik dan juga Pak Yan, terima kasih untuk waktu dan juga penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak Beri. Sukses terus untuk KDK Indonesia. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Demikian tadi pendengar Radio Talk bersama KDK Indonesia, betapa pentingnya atau bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan sirkulasi udara yang nyaman dengan exhaust fan dan kipas angin KDK bersama Presiden Direktur PT KDK Indonesia, Hendrik Suherman, dan Marketing Manager PT KDK Indonesia, Ian Setiadi. Saya Beri Hamzah mengakhiri jumpa kita dalam Elsinta News and Talk edisi pagi. Selamat siang, sampai jumpa. Siang.